Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan menceritakan alur cerita dari serial anime isekai yang berjudul Seirei Gensoki. Nah, daripada penasaran, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Di awal cerita nampak seorang anak kecil yang bernama Haruto akan meninggalkan kekasihnya. Tapi kekasihnya menangis karena dia tak ingin ditinggalkan oleh Haruto. Namun Haruto berjanji bahwa saat dewasa nanti dia akan menjemputnya dan mengajaknya menikah. Kekasih Haruto itu pun merasa senang dan menyanggupinya. Namun sayangnya saat dewasa, Haruto melihat kekasih masa kecilnya itu jalan dengan laki-laki lain. Hal itu tentu saja membuat perasaan Haruto menjadi hancur. Singkat waktu nampak Haruto sedang berada di dalam bis dan dia sedang diperhatikan oleh dua orang gadis. Namun naasnya bis tersebut mengalami kecelakaan yang membuat Haruto meninggal. Di tempat lain di kerajaan Beltrum, seorang anak kecil bernama Rio yang berpakaian compang-camping terbangun dari tidurnya. Rio merasa sangat aneh karena ingatannya bercampur dengan kehidupan seseorang yang bernama Haruto. Dan sepertinya Haruto telah berinkarnasi ke seorang anak kecil bernama Rio. Setelah itu nampak tiga orang pria datang dengan membawa karung. Rio kemudian disuruh mandi oleh pria tersebut karena dia sangat bau. Setelah itu Rio teringat tentang janji ibunya yang akan membawanya ke sebuah tempat yang bernama Yagumo. Diketahui jika Yagumo merupakan kampung halaman dari kedua orang tuanya. Namun naas ibunya telah dibunuh yang membuat Rio akan balas dendam. Dan diketahui juga jika ayah Rio telah meninggal saat dia masih kecil. Tak lama kemudian Rio didatangi oleh 4 orang wanita dan menanyakan tentang gadis berambut ungu yang telah menghilang. Mendengar hal itu Rio pun menjawab jika ia tak mengetahuinya. Tak lama kemudian seseorang yang bernama Celia mengeluarkan mantra sihir untuk mencari gadis berambut ungu tersebut. Tapi secara mengejutkan, gadis itu melihat Rio mempunyai jumlah energi sihir yang sangat banyak. Dan entah mengapa Rio bisa melihat aura aneh yang muncul di tubuhnya. Setelah itu Celia memberikan Rio sejumlah koin perak yang sangat banyak. Rio pun menyembunyikan koin perak tersebut di bajunya. Dan setelah sampai di rumah, Rio tiba-tiba ditusuk oleh orang yang tak dikenal. Tapi untung saja tusukannya mengenai koin perak yang ada di tubuhnya. Dan saat MC akan diserang kembali, nampak spirit seorang gadis tiba-tiba muncul yang secara cepat mengajarkan sang MC cara menggunakan sihir. Dan setelah itu nampak tubuh Rio diselimuti aura sihir. Dan sesaat kemudian dengan kekuatan aura sihir dan skill bela diri dari ingatan Haruto sebelumnya, Rio pun pada akhirnya berhasil mengalahkan orang tersebut. Setelah itu Rio mendengar suara dari dalam karung. Dan setelah dibuka, ternyata di dalam karung tersebut ada seorang gadis berambut ungu yang dicari oleh Celia dan teman-temannya. Diketahui jika gadis berambut ungu tersebut bernama Flora. Namun tak lama kemudian Flora tiba-tiba pingsan saat melihat banyak orang yang terbunuh. Pada akhirnya Rio pun memutuskan untuk mengantarkan Flora ke kerajaan. Tapi saat di perjalanan Rio bertemu dengan Celia dan teman-temannya. Christina, kakak dari Flora, kemudian menampar Rio dan menuduh sang MC yang sudah menculik Flora. Rio pun pada akhirnya dibawa ke istana untuk menjelaskan apa yang terjadi. Tapi saat sampai di istana, Rio malah disiksa oleh kapten dari kesatria pengawal kerajaan yang bernama Charles Arbor. Dengan teganya Rio dipukuli terus-menerus karena dipaksa mengakui perbuatan yang tak pernah dia lakukan. Di sisi lain nampak Flora terbangun dari pingsannya dan meminta Vanessa serta Celia memanggil Rio untuknya. Tapi saat sampai di tempat Rio, mereka pun dibuat terkejut karena melihat Rio telah babak belur. Dan kemudian Celia dan kekuatan sihirnya langsung menyembuhkan Rio. Rio yang terbangun dari pingsannya pun dibuat terkejut saat melihat Celia telah berada di sampingnya. Rio pun mengucapkan terima kasih kepada Celia karena dia telah menyembuhkannya. Celia kemudian berkata jika sang raja ingin bertemu dengan Rio karena ingin berterima kasih kepadanya. Setelah mendengar hal itu, Rio kemudian minta Celia untuk mengajarinya sopan santun saat bertemu dengan sang raja. Dan Celia pun dengan senang hati menyanggupi permintaan itu. Tak lama kemudian Rio pun bertemu dengan raja.
nampak raja mengucapkan terima kasih karena Rio telah menyelamatkan putrinya. Dan sebagai ucapan terima kasih, raja akan memasukkan Rio ke Akademi Beltrum. Karena Rio belum bisa membaca dan menulis, Celia akan mengajarinya secara pribadi saat pulang sekolah. Dan saat Rio mengetahui arti dari simbol-simbol yang dia pelajari, ia pun dengan mudah mengerjakan soal yang diberikan Celia. Karena diingatannya dia merupakan seorang mahasiswa. Setelah itu nampak semua siswa berada di lapangan untuk berlatih menggunakan pedang. Dan Rio disuruh oleh pengajarnya untuk menyerangnya. Dengan ingatan kemampuan pedang milik Haruto, cara Rio menggunakan pedang pun berbeda dengan yang lainnya. Setelah selesai bertarung, Rio mendapatkan pujian dari pengajarnya. Dan dia juga berpotensi menjadi seorang kesatria yang hebat. Namun sayangnya Rio tidak berkeinginan untuk menjadi seorang kesatria. Karena sebentar lagi ada ujian akhir semester, Rio pun setelah selesai sekolah selalu belajar di ruangan Celia. Singkat waktu setelah ujian berakhir, Rui mendapatkan posisi teratas bersama dengan Putri Christina. Seorang murid yang bernama Alphonse yang melihat ranking pun merasa tak terima karena Rio berada di urutan pertama. Ia pun menuduh jika Rio melakukan kecurangan dan melakukan trik kotor. Tapi karena tak terbukti, Rio pun dibela oleh Putri Christina dan Celia. Setelah itu nampak Celia mengucapkan selamat kepada Rio karena telah berhasil mendapatkan peringkat pertama. Tapi Celia merasa khawatir karena akan ada lebih banyak murid yang tak menyukai Rio. Tapi sang MC mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja karena ia mempunyai Celia di sisinya. Setelah itu turnamen antar kesatria kerajaan akan segera digelar. Pengajar pun menunjuk beberapa murid untuk ikut serta di turnamen ini. Dan Rio pun terpilih untuk mengikuti turnamen. Tapi Alphonse lagi-lagi tak terima dengan keputusan tersebut. Karena menganggap Rio adalah orang rendahan dan juga tak bisa menggunakan sihir. Namun karena keputusan tersebut sudah tidak dapat diganggu-gugat, jadi usaha Alphonse pun sia-sia. Singkat waktu saat turnamen dimulai, Rio nampak terkejut karena ia akan melawan Charles Arbor. Diketahui jika Charles ialah orang yang telah menyiksa sang MC waktu dia sampai di kerajaan. Dan tak lama kemudian pertarungan mereka pun dimulai. Nampak Charles mempunyai dendam kepada Rio karena kasusnya yang menyiksa Rio telah membuatnya harus turun pangkat saat 5 tahun lalu. Dan setelah pertarungan sengit, Charles pun akan melakukan serangan penghabisan. Namun secara tiba-tiba beruntung serangan tersebut berhasil diatasi oleh Rio yang membuatnya memenangkan pertandingan. Setelah kejadian tersebut, Charles yang frustasi karena kekalahannya pun mencoba mabuk-mabukan. Dan dia nampak ditemani oleh seorang bangsawan yang bernama Reis. Charles selalu mengatakan bahwa anak yang mengalahkannya merupakan anak yang dicurigai menculik Putri Flora 5 tahun lalu. Mendengar hal itu, Reis pun mengingat kejadian di desa yang membuat rencananya gagal. Shin kemudian berpindah ke murid Akademi Beltrum yang akan berlatih menelusuri hutan. Saat di perjalanan mereka malah bertemu dengan sekumpulan orc. Nampak orc melempar tombak ke murid Akademi Beltrum. Steward yang terkena serangan tombak pun berjalan sempoyongan dan menabrak Putri Flora. Hal itu pun membuat Flora hampir terjatuh ke dalam jurang. Untung saja Rio dengan kekuatannya berhasil menyelamatkan Putri Flora dengan mendorongnya ke atas. Dan sebagai gantinya sang MC lah yang terjatuh ke dalam jurang. Beruntung Rio berhasil mendarat dengan selamat dengan bantuan sihirnya. Di sisi lain nampak para murid berhasil membasmi sekumpulan orc. Dan setelah itu, para murid lalu mengatakan bahwa ada orang yang telah mendorong Putri Flora. Dan Steward malah menuduh Rio yang telah mendorongnya dan mengakibatkan dia menabrak Putri Flora. Meski Flora membantah pernyataan tersebut karena Rio lah yang telah menolongnya, namun semua murid telah terpengaruh dengan omongan Steward. Rio yang telah kembali ke atas pun mendengar fitnah yang dilakukan oleh Steward. Karena fitnah itu, pada akhirnya Rio pun memutuskan untuk pergi dari kerajaan Beltrum dan akan pergi ke Yagumo. Namun sebelum Rio pergi, nampak Minotaur tiba-tiba datang di hadapan para murid. Para murid pun mencoba menyerang Minotaur tersebut. Namun sayang serangan mereka sama sekali tak berhasil. Nampak Minotaur membuat para murid yang menyerangnya terpental. Melihat hal itu, murid yang lain pun nampak panik dan mencoba melarikan diri. Putri Flora yang mencoba mengobati murid yang terluka pun nampak diserang oleh Minotaur. Untung saja Rio tiba-tiba datang dan menyelamatkannya. Nampak sang MC berusaha mengalahkan Minotaur tersebut. Dan sesaat kemudian terjadilah pertarungan yang sengit. Namun tak lama kemudian hal ini pun terjadi.
Pada akhirnya Rio pun berhasil memanggil kepala monster itu. Reis yang melihat kejadian itu pun mengetahui bahwa Rio merupakan keturunan dari imigran Yagumo. Di sisi lain, nampak Celia mendengar bahwa Rio telah menghilang. Dan pada malam harinya, Rio secara diam-diam menemui Celia di ruangannya. Melihat kedatangan sang MC, Celia pun secara tiba-tiba langsung memeluknya dan mengatakan bahwa dia sangat khawatir. Rio kemudian menjelaskan jika ia telah dituduh mencelakai Putri Flora. Dan saat mendengar hal itu, Celia pun meminta maaf karena ia tak bisa berbuat apa-apa. Setelah berpamitan dengan Celia, Rio pun akan berangkat ke Yagumo. Dan saat di perjalanan nanti, Rio akan mengirimkan surat ke Celia dan nama Haruto. Rio juga berjanji bahwa dia akan menemui Celia lagi. Dan sebelum pergi, nampak Celia memeluk Haruto. Dan tak lama kemudian perjalanan Haruto ke Yagumo pun dimulai. Setelah 3 hari melakukan perjalanan, Rio pun sampai di kerajaan Galar. Nampak Rio mencari bahan makan di pasar dan menemukan orang berjualan pasta. Penjual tersebut bahkan menyebut pasta dengan sebutan mie. Rio yang terkejut dengan hal itu pun pada akhirnya memesan 1 mangkok. Dan saat Rio memakan mie tersebut, dia mengingat bahwa Haruto pernah makannya. Setelah itu Rio bertanya ke penjual tersebut di mana dia bisa mendapatkan mie untuk dijadikan bekal saat di perjalanan nanti. Penjual tersebut kemudian mengarahkan Rio untuk pergi ke toko besar yang dikelola Liselot. Dan setelah sampai di sana, Rio disambut oleh pelayan yang bernama Lotte. Rio kemudian memesan pasta beserta alat memasaknya. Dan setelah itu Rio minta Lotte untuk mengirimkan surat ke Celia yang ada di kerajaan Beltrum. Singkat waktu, sang MC pun melanjutkan perjalanan ke Yagumo. Tapi saat di perjalanan, dia tiba-tiba diserang oleh seorang gadis kecil yang bernama Latifa. Dan pertarungan mereka pun tak terelakkan. Pada akhirnya Rio berhasil mengalahkan Latifa dan juga melepaskan kalung budak yang ada di lehernya. Latifa kemudian memberitahukan bahwa dia disuruh membunuhnya oleh seseorang yang bernama Stewart. Dan singkat waktu, Latifa pun meminta ikut bersama Rio. Awalnya Rio menolak karena ia waspada jika Latifa akan membunuhnya. Tapi setelah Rio melihat ketulusan Latifa, Rio pun pada akhirnya menerimanya. Karena di perjalanannya nanti Rio akan melewati tempat yang dihuni oleh para jin, yaitu makhluk setengah hewan dan manusia. Rio pun memutuskan jika ia akan meninggalkan Latifa di sana. Hal itu dia lakukan karena Latifa juga merupakan ras jin. Singkat waktu, saat malam tiba, nampak Rio mendirikan tenda dan memasak mie untuk Latifa. Tapi Rio malah dibuat terkejut saat mendengar Latifa menyebut mie dengan sebutan spaghetti. Dan saat tidur, Latifa mengigau bahwa dia ingin pulang ke Tokyo. Dan saat mendengar hal itu, Rio pun merasa yakin bahwa Latifa sama dengannya yang berreinkarnasi ke zaman ini. Singkat waktu, saat sedang terlelap dalam tidurnya, tenda mereka tiba-tiba didatangi oleh sekelompok ajin dan menuduh Rio telah menculik salah satu dari kerabat mereka. Karena Rio tak berniat bertarung, ia pun berhasil dikalahkan oleh mereka. Scene kemudian berpindah. Nampak Rio tersadar dan berada di kamar milik Ajin. Latifa yang datang pun langsung marah karena Rio telah diperlakukan seperti penjahat. Karena mereka telah semena-mena, tetua desa dan para Ajin yang menyerang Rio pun meminta maaf. Besoknya Rio diminta bertemu para tetua desa karena mereka ingin minta maaf secara resmi kepada sang MC. Saat berjalan ke sana, Rio pun bertanya tentang pohon besar yang dilihatnya. Tetua desa pun menjawab jika pohon itu merupakan pohon dunia tempat spirit agung Rias tinggal. Tetua desa nampak kagum karena Rio bisa melihatnya. Diketahui jika pohon dunia tersebut dikelilingi oleh penghalang sihir ilusi tingkat tinggi dan hanya makhluk yang mempunyai teknik spirit yang tinggi yang dapat melihatnya. Setelah itu Rio pun sampai di tempat tetua desa. Tetua desa yang bernama Sildora, Ursula, dan Dominic kemudian meminta maaf kepada Rio atas kesalahpahaman yang telah terjadi. Dan sebagai ucapan terima kasih karena menyelamatkan Latifa, para tetua desa akan mengabulkan permintaannya. Rio kemudian minta mereka untuk menjaga Latifa karena dia sangat lengket kepadanya. Mendengar hal itu, tetua desa pun menyetujuinya. Mereka juga meminta Rio untuk tinggal sementara di desa, dan Rio pun menyetujuinya. Setelah itu Rio minta untuk diajarkan teknik spirit dan pengetahuan lainnya yang bermanfaat. Mendengar hal itu, para tetua desa pun menyanggupinya. Namun secara tiba-tiba Drios muncul di hadapan Rio. Drios selalu mengatakan bahwa ia merasakan
merasakan kehadiran spirit di dalam tubuh sang MC. Dryas pun memeriksa tubuh sang MC dan dia pun dibuat terkejut karena melihat spirit berbentuk manusia yang tertidur di dalam tubuh sang MC. Diketahui juga jika spirit yang berada di tubuh Rio ialah spirit kelas tertinggi atau bisa disebut 6 spirit agung. Setelah mendengar hal itu, Rio yang terkejut pun menanyakan apakah hal ini akan menjadi masalah. Dryas pun langsung menjawab jika hal ini bukanlah masalah. Namun karena tetua desa menganggap jika spirit yang ada di dalam tubuh Rio sangatlah tinggi, bahkan lebih tinggi dari Dryas, maka mereka akan memperlakukan sang MC sebagai orang suci, atau bisa dibilang sang MC akan diperlakukan lebih istimewa. Setelah itu para tetua desa pun menyiapkan tempat tinggal untuk Rio, dan pada akhirnya Rio, Latifah serta teman-teman yang lain akan tinggal dalam satu rumah. Singkat waktu 1 tahun pun telah berlalu saat Rio dan Latifah tiba di tempat para ajin. Dan di hari festival spirit, Rio mendapatkan kehormatan menjadi teman sejati dari para ajin. Sedangkan Latifah akan menjadi penduduk resmi desa ajin. Untuk merayakannya mereka pun akan berpesta. Saat pesta masih berlangsung, nampak Rio mengajak Latifah jalan-jalan di hutan. Rio kemudian mengatakan jika ia akan meninggalkan desa. Namun Latifah menolaknya karena dia ingin ikut bersama sang MC. Karena takut nantinya Latifah dalam bahaya, Rio pun tak ingin mengajaknya. Mendengar hal itu, Latifah yang bersedih pun langsung pergi dari hadapan Rio. Scene kemudian berpindah ke Res dan anak buahnya. Nampak mereka mendatangi sarang dari Wyvern dan juga mengambil telurnya. Anak buah Res ditugaskan membawa telur tersebut dan ia juga memberikannya semacam artefak. Res juga meminta anak buahnya untuk menelan artefak itu. Dan sesaat kemudian ia pun pergi meninggalkan anak buahnya. Tak lama kemudian anak buah Res secara tak sengaja bertemu dengan para ajin. Karena anak buah Res mencoba melarikan diri saat diperiksa, para ajin pun langsung menyerangnya. Namun di saat bersamaan nampak sekelompok Wyvern tiba-tiba datang dan menyerang anak buah Res karena dia telah mengambil telurnya. Di tempat lain nampak Res mengambil semua telur Wyvern yang ada di sarangnya dan membunuh anak buahnya dengan bantuan artefak yang dia miliki. Nampak telur yang dibawa pria itu terjatuh tepat di hadapan Latifah dan tak butuh waktu lama ketua Wyvern langsung menghampirinya. Mendengar teriakan Latifah, Alma yang ada di sana pun langsung menolongnya. Meski Alma cukup kuat, namun dia tak mampu mengalahkan Wyvern tersebut. Karena tak ingin diam saja, Latifah akan mengulur waktu sampai Alma mempersiapkan serangan terkuatnya. Namun sayang Latifah dibuat terpojok. Beruntung saat Wyvern itu akan menyerang, Rio tiba-tiba datang menyelamatkannya. Dan sesaat kemudian pertarungan Rio dan Wyvern itu pun dimulai. Melihat Rio mengalahkan Wyvern dengan mudahnya, tentu saja mereka merasa terkejut. Karena ketua Wyvern telah dikalahkan, para Wyvern yang lain pun nampak melarikan diri. Setelah mereka berterima kasih karena Rio telah menyelamatkan desa, Latifah yang gembira pun langsung memeluk sang MC. Besok paginya nampak Rio dan Latifah melanjutkan pembicaraan yang sempat tertunda. Rio pun menganggap bahwa Latifah sudah dianggap seperti adiknya, dan Rio juga mengatakan bahwa ia akan pergi ke Yagumo karena di sana merupakan kelahiran orang tuanya. Setelah itu Latifah kemudian mengungkapkan fakta jika ia dulunya merupakan seorang manusia yang tinggal di Jepang, dan Latifah mengalami kecelakaan yang membuat dia bereinkarnasi ke zaman ini. Rio pun juga mengatakan bahwa dia sama seperti Latifah yang berasal dari Jepang. Singkat waktu, pada akhirnya Latifah pun mengizinkan Rio untuk pergi ke Yagumo. Ia juga akan berusaha bertambah kuat dan akan menunggu kepulangan sang MC. Setelah itu Rio berpamitan kepada tetua desa untuk memulai perjalanannya. Para tetua desa kemudian memberikan pedang, armor, obat-obatan dan makanan dalam jumlah banyak. Dan Rio juga diberikan artefak untuk menyimpan barang-barang yang ia bawa. Sebelum pergi, Rio meminta tolong kepada para ajin untuk menjaga Latifah adiknya. Dan setelah itu Rio pun memulai perjalanannya kembali. Setelah 2 minggu melakukan perjalanan, Rio pun pada akhirnya sampai di Yagumo. Dia kemudian bertanya kedua orang gadis yang bernama Ruri dan Sayo dan meminta kepada mereka untuk mengantarkannya ke tempat kepala desa. Karena kepala desa merupakan neneknya, Ruri pun mengantarkan Rio ke kediaman neneknya. Setelah sampai, Rio bertemu kepala desa yang bernama Yuba. Tanpa basa-basi, Rio pun mengatakan maksud kedatangannya. Dia ingin mencari tahu tentang ibu dan ayahnya yang berasal dari Yagumo. Sang MC juga tak lupa memberitahukan nama dari orang tuanya, yaitu Zen dan Ayame. Mendengar hal itu, Yuba tiba-tiba terkejut dan meminta Rio untuk menjelaskan lebih detail tentang orang tuanya. Setelah mendengar penjelasan sang MC,
Tapi Yuba pun mengungkapkan bahwa dia merupakan ibu dari ayahnya Rio. Itu artinya Yuba merupakan neneknya. Yuba pun mengucapkan terima kasih karena Rio sudah datang ke Yagumo. Dan setelah itu Yuba mengantarkan Rio ke kuburan orang tuanya. Setelah Rio berdoa di makam kedua orang tuanya, Yuba lalu mengatakan bahwa Zen dan Ayame meninggalkan negara ini karena sebuah alasan. Namun Yuba tak bisa mengatakan alasannya. Yuba pun membuat kuburan untuk mereka berdua karena merasa jika mereka tak akan kembali. Setelah itu, Rio meminta untuk tinggal di sini lebih lama. Mendengar hal itu, Yuba dengan senang hati pun menerimanya. Besoknya nampak Rio bertemu dengan kakak Sayo yang bernama Shin. Yuba pun meminta Shin agar mengajak Rio ke tempat dola untuk berburu. Shin yang menyanggupinya pun meminta Rio untuk tak menjadi beban nantinya. Mendengar hal itu, Sayo langsung minta maaf kepada Rio atas perilaku kakaknya. Dan saat melihat Sayo memerah saat memandangi Rio, Ruri pun langsung menggodanya. Dengan wajah malu-malu, Sayo pun mengungkapkan jika Rio terasa seperti bangsawan. Setelah itu, Shin, Rio, dan Dola pun pergi berburu. Melihat Rio mendapatkan hewan buruan yang sangat banyak, sedangkan Shin tak mendapatkan satu buruan pun, tentu saja ia merasa sangat kesal. Dola kemudian memberitahukan jika hewan buruan ini akan dibagikan ke para penduduk desa. Setelah pulang berburu, nampak tubuh Rio sangat kotor. Oleh karena itu, ia menciptakan kamar mandi dengan kekuatan spirit, dan setelah membuatnya, sang MC pun berendam di pemandian tersebut. Melihat pemandian itu, Ruri dan Sayo nampak kagum karena Rio bisa menciptakannya. Singkat waktu, Pak Yuba meminta Rio untuk mengawal transportasi yang akan menjual bahan makanan ke ibu kota. Dan dengan senang hati Rio pun menyanggupinya. Tak lama kemudian nampak beberapa orang berlari dan mengatakan bahwa ada penduduk desa yang berkelahi. Dan ternyata Shin sedang terlibat perkelahian dengan pria bernama Gon yang merupakan anak dari kepala desa seberang. Perkelahian terjadi karena Shin memergoki Gon yang akan memasuki kamar mandi yang di dalamnya terdapat adiknya dan juga Ruri. Melihat tindakan Gon yang tak senonoh, Shin yang emosi pun langsung menyerangnya. Namun karena Gon cukup kuat, Shin pun tak bisa berbuat apa-apa. Tak lama setelah itu Yuba pun datang dan menghentikan perkelahian mereka. Gon kemudian beralasan bahwa dia akan menjual barang-barang ke ibu kota, tapi gerobak yang dia bawa mengalami kerusakan. Singkat waktu, Yuba pun meminjamkan pondok tamu yang ada di pinggir desa. Dan setelah pergi, nampak Gon berpapasan dengan Rio. Melihat Rio seperti orang lemah, Gon pun berbuat hal demikian. Merasa malu karena malah dia yang tersungkur, Gon pun langsung pergi dari sana. Setelah itu Shin meminta Yuba untuk mengizinkan Sayo menginap di kediamannya, karena Shin merasa khawatir jika Gon berbuat hal yang tidak-tidak. Mendengar hal itu, Yuba dengan senang hati pun menerimanya. Dan pada malam harinya nampak Rio memberikan jimat pelindung kepada Sayo dan memintanya untuk meletakkan benda itu di sudut kamarnya. Di sisi lain nampak Gon dan teman-temannya sedang berdiskusi, dan ternyata Gon sengaja menghancurkan gerobak karena ia memiliki rencana busuk. Besoknya nampak Rio membantu mengurus hasil panen bersama Yuba. Diketahui jika hasil panen dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk dikonsumsi, pajak, dan untuk dijual. Tak lama setelah itu Yuba didatangi petugas pajak dari kerajaan yang bernama Saga Hayate. Setelah itu Saga memeriksa panen para penduduk dan akan menginap di desa. Di sisi lain Sayo dan Ruri sedang melihat sang MC sedang latihan pedang. Mereka pun menanyakan mengapa Rio berlatih bela diri. Mendengar pertanyaan itu, Rio pun mengingat saat dia berjanji kepada kekasihnya waktu kecil. Saat itu Rio berjanji jika dirinya rela mati untuk bisa melindungi kekasihnya. Dan pada awalnya Rio tak ingin menjawab pertanyaan mereka karena ia merasa malu. Namun saat mereka memaksa, Rio pun akan menjelaskannya. Sang MC lalu menceritakan jika waktu kecil ia menyukai seorang gadis dan ia ingin menjadi cukup kuat untuk melindunginya. Namun karena mereka sudah tak berhubungan lagi dan mungkin saja dia sudah punya kekasih, jadi saat ini Rio berlatih untuk dirinya sendiri. Singkat waktu, pada malam harinya Gon dan kelompoknya mulai melakukan aksinya. Dia kemudian masuk ke kamar Sayo dan mencoba menyekap Ruri. Untung saja Rio tiba-tiba datang berkat jimat pelindung yang ia berikan kepada mereka. Melihat perbuatan Gon kepada Ruri, Rio pun marah besar karena ia mengingat sesuatu. Gon yang ketahuan pun nampak kesal dan akan menghajar Rio. Namun Rio dengan mudah menghempaskannya. Dan sesaat kemudian
Melihat Gon sudah babak belur, Saga yang ada di sana pun langsung menghentikannya. Saga yang mengetahui perbuatan Gon yang telah menyerang Rory dan Sayo, mengatakan bahwa dia sudah melakukan kejahatan besar dan dia akan dipenjara di ibu kota kerajaan. Pada keesokan harinya nampak para pengawal kerajaan datang setelah mendengar informasi dari Saga Hayate. Mereka datang untuk membawa Gon dan teman-temannya untuk dipenjara di ibu kota kerajaan. Bersama dengan itu nampak Ryo dan yang lainnya juga akan berangkat ke ibu kota untuk menjual hasil panennya. Sebelum Hayate pergi, nampak Yuba menitipkan surat buat ayahnya. Dan setelah itu mereka pun pergi ke ibu kota. Singkat waktu saat mereka tiba di ibu kota, nampak Sayo dan Ryo sedang mencari bumbu dapur. Dan kemudian ada pedagang yang menawarkan mereka aksesoris. Ryo pun membelikan Sayo hadiah berupa jepit rambut karena Sayo telah banyak membantunya. Sayo yang mendapatkan hadiah dari Ryo pun nampak memerah dan ia merasa sangat senang dibuatnya. Di tempat lain, Hayate yang sudah sampai di ibu kota langsung menemui ayahnya dan memberikan surat titipan dari Yuba. Diketahui jika ayah Hayate bernama Saga Gouki. Gouki kemudian membaca surat dari Yuba, tapi saat Gouki membacanya dia nampak terkejut. Singkat waktu Ryo yang baru saja datang di penginapan, nampak didatangi Hayate bersama kedua orang tuanya. Setelah mereka berkenalan, Gouki lalu mengatakan bahwa dia dulunya merupakan orang yang melayani Karasuke Ayame, yaitu ibu dari Ryo. Dan ternyata Ayame merupakan putri dari kerajaan Karasuke. Sontak Ryo yang mendengar hal itu pun langsung terkejut. Setelah itu Gouki pun menceritakan apa yang ia ketahui tentang ayahnya Ryo yang bernama Zen. 20 tahun yang lalu, saat kerajaan Karasuke berperang dan kerajaan Rokuren, Zen mengajukan diri menjadi tentara. Dan diketahui juga jika Zen memiliki bakat alami teknik spirit dan bela diri. Raja pun memberinya gelar samurai karena kemampuannya yang sangat hebat. Gouki lalu merekomendasikan Zen untuk menjadi pengawal keluarga kerajaan. Dan tidak lain keluarga kerajaan yang dimaksud ialah Ayame. Diketahui jika Ayame sangat menyukai Zen. Dan saat genjatan senjata dengan kerajaan Rokuren, pangeran dari kerajaan tersebut menyuruh pelayannya untuk menculik Ayame. Untung saja Zen datang tepat waktu dan langsung menolong sang tuan putri. Pangeran yang marah karena pelayannya telah terbunuh menuntut Zen untuk dieksekusi dan juga meminta menikahi sang putri. Karena kejadian tersebut, Zen dan Ayame pun memutuskan untuk meninggalkan kerajaan. Setelah selesai bercerita, Gouki pun meminta Ryo untuk datang ke istana untuk menemui raja dan ratu Karasuke. Keesokan harinya Ryo pun datang ke istana dan ditemani oleh Gouki. Ryo pun bertemu dengan raja dan ratu Karasuke yang tidak lain ialah kakek dan nenek Ryo. Ryo pun berbincang dengan mereka berdua tentang kisah hidupnya dan kisah dari ayah dan ibunya. Di situ Ryo pun menceritakan bahwa ayahnya meninggal ketika ia masih kecil dan saat berusia 5 tahun, ibunya dibunuh oleh seseorang yang bernama Lucius yang diketahui merupakan teman petualang ayahnya. Ia kemudian dibuang ke pemukiman kumuh dan hidup sebagai yatim piatu. Singkat waktu setelah menceritakan kisah hidupnya, Ryo pun akan membalas dendam atas kematian ibunya. Dan ia juga tak akan memaafkan pria yang bernama Lucius tersebut. Dan andai saja Ryo bertemu dengannya, Ryo tak akan segan untuk membunuh pria itu dan tangannya sendiri. Mendengar hal itu, kakek Ryo yang bernama Homura pun berkata, jika balas dendam bukanlah jalan terbaik. Namun meski begitu, ia tak bisa melarang Ryo yang ingin balas dendam kepada Lucius. Karena merasa khawatir, Homura pun ingin memastikan kemampuan dari cucunya itu. Homura pun meminta Ryo untuk berduel dengan Gouki yang merupakan samurai terkuat di kerajaan Karasuke. Ryo pun tanpa basa-basi langsung menyanggupinya karena ia juga ingin belajar di duel ini. Dan setelah itu duel mereka berdua pun dimulai. Ryo pun pada akhirnya berhasil mengalahkan Gouki. Kemenangan itu jelas saja membuat semua orang merasa terkejut. Hal itu juga membuat Homura tak khawatir karena cucunya dirasa sangat kuat. Setelah kembali ke kediaman Yuba, Ryo pun mengatakan jika dia merupakan pangeran dari kerajaan Karasuke. Mendengar hal itu jelas saja Ruri merasa terkejut. Ryo juga mengatakan bahwa dia akan tinggal di desa ini selama 1 tahun ke depan. Waktu pun terus berlalu. Ryo belajar banyak hal dan membantu para penduduk
penduduk dengan pengetahuan yang ia miliki. Suatu hari Rio pun mendatangi Sayo dan mengatakan waktu kepergiannya akan segera tiba. Diketahui jika Rio akan pergi setelah musim panen berakhir. Sayo yang mendengar hal itu merasa sangat sedih, namun Sayo sadar tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mencegah kepergian Rio. Hari-hari pun telah berlalu dan musim panen pun akan segera berakhir. Di suatu hari nampak Sayo mendatangi Rio dan mengajaknya bicara empat mata. Tanpa basa-basi Sayo kemudian mengungkapkan perasaan cintanya. Ia juga bersedia untuk ikut bersama Rio karena ia tak ingin berpisah dengannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Sayo, Rio pun merasa terkejut. Namun sayang Rio tak bisa membalas cintanya. Ia juga tak bisa membawanya karena perjalanan ini sangatlah berbahaya. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Sayo merasa sangat sedih. Besok paginya saat matahari belum terbit, nampak Rio berpamitan dengan Ruri dan Yuba di halaman rumahnya. Dan saat Rio tiba di pintu keluar desa, ternyata Sayo telah menunggu kedatangannya. Dan nampaknya Sayo sudah menerima keputusan Rio. Setelah mereka berpamitan, Rio pun melanjutkan perjalanannya. Singkat waktu setelah 1 tahun Rio meninggalkan desa Yagumo, Rio pun kembali ke desa para Ajin. Dan dia disambut oleh Latifah dan teman-temannya. Kemudian Rio menceritakan pengalamannya kepada para tetua. Dan jawaban atas pertanyaannya selama ini yang ia cari di desa Yagumo. Dan kali ini Rio tak bisa tinggal lebih lama karena dia akan kembali ke kerajaan Beltrum. Dia juga ingin meminjam pengetahuan mereka untuk membuat rumah yang bisa ia bawa di penyimpanan ruang dan waktu. Mendengar permintaan itu, para tetua pun menyanggupinya dan menyerahkan masalah ini kepada Dominic. Besok paginya saat Rio terbangun dari tidurnya, hal mengejutkan pun terjadi. Melihat kejadian itu, tentu saja membuat Latifah dan teman-temannya merasa heboh. Gadis itu pun memberitahukan bahwa dia merupakan spirit yang melakukan kontrak dengan sang MC. Dan selebihnya ia tidak mengingat apa-apa. Setelah mendengar hal itu, Rio pun merasa jika roh tersebut merupakan sosok yang dibicarakan Ria sebelumnya. Tak hanya itu, ia juga mengingat jika roh tersebut juga mengajarinya teknik spirit waktu kecil dulu. Dan diketahui juga jika roh tersebut mengetahui semua hal tentang Rio, termasuk kehidupannya saat menjadi amak Haruto. Singkat waktu karena dia belum mempunyai nama, gadis spirit itu pun meminta Rio untuk memberikannya nama. Dan pada akhirnya Rio pun menamai gadis itu dengan nama Aisyah. Setelah itu, Rio pun membawa Aisyah menemui tetua desa untuk mencari jawaban. Tak lama setelah itu, Drias tiba-tiba muncul karena mengetahui ada spirit yang sangat kuat. Drias kemudian menanyakan elemen dari Aisyah. Dan saat Aisyah menjawab bahwa dia bisa menggunakan seluruh elemen, hal itu pun membuat Drias dan orang-orang di sana merasa terkejut. Dan untuk membuktikan ucapan Aisyah, Drias pun meminta Rio untuk melawannya karena ia belum pernah mendengar tentang spirit yang menguasai semua elemen. Dan tak lama kemudian pertarungan mereka pun dimulai. Karena Aisyah merupakan spirit tingkat tinggi, jadi tentu saja dia bisa mengimbangi Rio. Ia juga mampu menyalin semua keterampilan yang dimiliki sang MC. Singkat waktu karena pertarungan ini telah melebihi batas wajar, pada akhirnya Drias pun menghentikan pertarungan mereka. Ia pun merasa khawatir jika pertarungan ini diteruskan, maka akan dapat menghancurkan desa. Mengetahui kekuatan Aisyah sangat berbahaya, Drias pun memutuskan untuk mengajarinya semua pengetahuan tentang spirit. Singkat waktu, rumah yang dibutuhkan Rio pun sudah siap, dan dengan begini ia bisa melanjutkan perjalanannya. Setelah itu pada malam harinya, saat Rio sedang mandi, dia didatangi oleh Latifah. Latifah pun ingin membasuh punggung Rio karena besoknya dia akan meninggalkannya. Latifah kemudian mengungkapkan bahwa nama dia sebelum bereinkarnasi adalah Endo Suzune. Mendengar hal itu, Rio pun mengungkapkan hal yang sama. Latifah pun menyadari bahwa dia dan Haruto terlibat kecelakaan yang sama. Karena saat kecelakaan itu, Latifah berada satu bis dengan Haruto. Mendengar hal itu, tentu saja Rio merasa terkejut. Pada keesokan harinya saat Rio dan Aisyah akan pergi melanjutkan perjalanan, nampak Yuba memberikan artefak sihir yang memiliki kemampuan teleportasi. Karena titik koordinat sudah diatur ke desa ini, jadi saat Rio menggunakannya maka ia bisa langsung pulang. Tak hanya itu, karena ada banyak pihak yang mengincar Rio, tetua juga memberinya anting khusus yang bisa merubah warna rambut sesuka hatinya.
Dan tak lama kemudian perjalanan mereka pun dimulai. Diketahui jika Rio akan kembali ke kerajaan Beltrum untuk menemui Celia, karena dia adalah orang yang sangat berjasa bagi sang MC. Singkat waktu setelah sampai di sana, Rio pun berencana menyelinap ke akademi untuk menemui Celia. Dan pada malam harinya dengan bantuan Aisyah, Rio pun berhasil menyelinap ke akademi dan sampai di ruangan Celia. Namun sayangnya setelah memasuki ruangan tersebut, Rio nampak terkejut karena tak menemukan Celia di sana. Melihat hal itu, Rio pun meminta bantuan Aisyah untuk mencari seseorang yang dapat memberinya informasi. Aisyah pun mendatangi seseorang di akademi dan langsung menghipnotisnya untuk mencari informasi. Tanpa pikir panjang, Rio kemudian mengorek informasi dari orang tersebut. Dan ternyata Celia saat ini berada di istana kerajaan dan akan memulai acara pernikahan dengan Charles Arbor besok pagi. Mendengar hal itu, sontak Rio merasa terkejut. Diketahui jika alasan pernikahan mereka karena saat ini kerajaan Beltrum kalah telak dari kekaisaran Proxia. Tapi berkat tindakan keluarga Arbor, jalan damai berhasil dilakukan. Dan akibat kejadian itu, otoritas keluarga Huguenot pun mulai menghilang. Dan ketika diminta bertanggung jawab, faksi Huguenot malah melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Momentum itu pun dimanfaatkan oleh keluarga Arbor untuk mendapatkan otoritasnya. Mereka berencana memperkuat kekuatan keluarga Arbor dengan melaksanakan pernikahan politik dengan keluarga Conclair, dan di mana keluarga Con ialah keluarga dari Celia. Karena kejadian itu, Celia akan melaksanakan pernikahan politik dengan Charles Arbor. Setelah mendengar hal itu, Rio yang tidak puas pun pada akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam istana dan akan menanyakan langsung kepada Celia. Dan dengan bantuan Aisyah, Rio pun berhasil menyusup ke istana dan menemui Celia di sana. Dan saat melihat Rio, Celia pun tiba-tiba memeluknya dan dia merasa bahagia. Namun saat Rio menanyakan tentang kebenaran pernikahannya dengan Charles, nampak Celia pura-pura kuat dengan masalah ini. Ia sampai menutupi kesedihannya di hadapan sang MC. Setelah itu ia pun berkata bahwa hubungan Rio dan Charles sangat buruk karena kejadian di masa lalu. Bahkan Celia saat ini membela Charles dan menganggap jika pria itu adalah pria yang sopan kepada wanita. Dan Celia juga mengatakan bahwa dia sudah cukup umur untuk menikah. Mendengar hal itu, Rio pun nampak terkejut dengan jawaban Celia. Setelah meminta Rio pergi, Celia nampak menangis dan mengatakan jika ia tak akan melibatkan Rio dalam masalah ini karena Rio masih belum mengetahui perasaan Celia sebenarnya dan alasannya menerima pernikahan ini. Jadi Rio masih belum menyerah untuk menemukan jawabannya. Besoknya pernikahan Celia dan Charles akan segera dilaksanakan. Tapi sebelum itu, Charles memperkenalkan keenam istrinya kepada Celia. Istri dari Charles tersebut berbicara dengan nada sombong dan meminta Celia untuk bersikap sopan ke istri-istri Charles sebelumnya. Dan untung saja Christina datang dan melerai pembicaraan mereka. Christina lalu minta maaf karena merebut kebahagiaan Celia karena ketidakmampuan keluarga kerajaan hingga membuat Celia terpaksa melaksanakan pernikahan politik dengan keluarga Arbor yang berkuasa saat ini. Karena sebab itu, Christina meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Celia. Meski Celia berkata bahwa ini adalah keputusannya, namun Christina tetap merasa bersalah. Tak lama kemudian acara pernikahan pun dimulai. Nampak Charles dan Celia mengelilingi kota dan menaiki kereta. Setelah itu Aisyah berkata kepada Celia dengan menggunakan telepati dan memintanya melihat Rio yang berada di arah kerumunan. Namun saat melihat Rio, Celia tiba-tiba menangis. Tak lama setelah itu ketika kereta pengantin berhenti, nampak Rio menerobos masuk dan mengalahkan para pasukan kerajaan. Rio yang tak bisa dibendung pun nampak mengalahkan banyak pasukan kerajaan. Dan sesaat kemudian, agar para pasukan tak lagi menyerangnya, Rio pun menodongkan senjata kepada Celia. Bersamaan dengan itu, Rio kemudian berbicara dengan Celia melalui telepati. Rio pun mengatakan bahwa Celia merupakan penyelamatnya yang berharga, dan Rio tak ingin lagi kehilangan orang yang berharga dalam hidupnya. Setelah mengatakan hal itu, Rio pun menanyakan kepada Celia apa dia ingin menikah dengan Charles. Celia yang sadar bahwa pernikahan ini tak akan membuatnya bahagia, jadi ia pun menjawab dengan jujur jika ia tak ingin menikah dengan Charles dan meminta Rio untuk membawanya. Mendengar hal itu, Rio pun nampak senang dan langsung menggendong Celia serta membawa dia pergi. Charles yang merasa kesal pun langsung mengarahkan semua pasukannya untuk menangkap sang MC. Meski pasukan Charles cukup banyak, namun kebanyakan mereka adalah keroco. Jadi Rio dengan mudah menahan serangan mereka. Reis yang melihatnya pun sadar jika sang MC menggunakan teknik spirit. Tak hanya itu, ia juga menduga jika orang yang menculik Celia saat ini ialah bocah yang ia temui tempo dulu. Dan untuk mengetes hebat apa kekuatan
kekuatannya, Reis pun menembakkan biju dama ke arah Rio. Dan sesaat kemudian, beruntung Rio berhasil selamat dan langsung membawa Celia pergi dari sana. Setelah itu Rio pun menitipkan Celia ke Aisia karena ia akan menjadi umpan agar Celia bisa meninggalkan kerajaan. Tak lama kemudian Rio pun mengalahkan pasukan kerajaan yang ada di sana. Namun setelah itu Alfred tiba-tiba datang dan akan melawan Rio. Diketahui jika Alfred merupakan seseorang yang disebut sebagai Raja Pedang dari kerajaan Beltrum. Dan tak lama kemudian mereka pun terlibat pertarungan yang cukup sengit. Merasa diremehkan karena Rio tak mengarahkan pedang kepadanya, Alfred pun merasa kesal dan akan menggunakan teknik terkuatnya untuk menyerang Rio. Dan sesaat kemudian, setelah serangan itu dilakukan, Alfred sadar jika serangannya tak mengenai sang MC. Karena itu ia pun meminta pasukannya untuk kembali mencarinya. Dan benar saja Rio berhasil selamat dan langsung menemui mereka berdua. Rio pun memutuskan akan membawa Celia untuk pergi berpetualang. Dan saat mendengar hal itu Celia pun nampak senang karena dia akan terus bersama Rio. Tak lama setelah itu nampak pilar cahaya tiba-tiba muncul di berbagai tempat. Dan ternyata cahaya itu membawa 3 orang gadis yang berasal dari Jepang. Namun sayangnya ketiga gadis itu tiba-tiba diculik oleh sekelompok orang dan dimasukkan ke dalam kereta. Tak lama setelah itu nampak Rio menemui penculik tersebut dan menanyakan apakah ponsel yang dia bawa merupakan milik dari anggota mereka. Dan tak lama kemudian Rio mendengar orang meminta tolong dalam bahasa Jepang. Mendengar hal itu Rio pun marah besar dan langsung menghabisi para penculik tersebut. Setelah itu Rio pun membebaskan ketiga gadis tersebut. Namun saat gadis terakhir keluar dari kereta, Rio pun nampak terkejut karena gadis itu ialah Miharu Ayase, yaitu gadis yang sangat ia cintai di kehidupan sebelumnya. Setelah itu Rio kembali mengingat di saat Haruto akan meninggalkan Miharu. Diketahui jika rumah mereka bersebelahan dan karena orang tua Haruto bercerai, pada akhirnya Haruto pun ikut bersama ayahnya. Setelah itu saat Haruto dewasa ia pun kembali dan memutuskan masuk di SMA yang sama dengan Miharu. Dan tak lama kemudian Haruto melihat Miharu dari kejauhan. Dan saat Haruto akan menghampirinya ia pun dibuat terkejut karena Miharu dekat dengan laki-laki lain. Terlebih lagi ada seorang wanita berambut ungu bersama mereka. Jadi karena hal itu, pada akhirnya Haruto pun tak menemui Miharu. Diketahui jika pria yang bersama Miharu tersebut bernama Takahisa dan wanita berambut ungu itu bernama Satsuki. Singkat waktu mereka bertiga dan 2 anak kecil bernama Aki dan Masato tiba-tiba terpanggil ke Isekai, tempat di mana Rio berada. Setelah itu scene kembali di saat Rio berhasil menyelamatkan mereka bertiga. Miharu pun mengucapkan terima kasih kepada Rio karena dia telah menyelamatkannya. Setelah memperkenalkan namanya, Miharu lalu menanyakan siapa nama sang MC. Dan entah mengapa Rio tak memberitahukan jika dia mengenal Miharu dan ia juga menyembunyikan nama Makawa. Dan ia hanya menjawab jika namanya ialah Haruto. Namun saat mendengar nama Haruto, Miharu dan Aki pun nampak terkejut. Dan saat mendengar nama Aki, Rio pun mengingat jika Haruto memiliki adik yang berumur 3 tahun di bawahnya. Karena wajahnya juga terlihat familiar, jadi Rio pun merasa jika Aki adalah adik Haruto. Dan di saat mengetahui jika Sendo Masato merupakan adiknya Aki, Rio pun kembali mengingat jika Haruto tak memiliki adik laki-laki. Namun jika dia memang benar adiknya Aki, Rio pun merasa jika ibunya Haruto telah menikah lagi. Singkat waktu karena matahari akan terbenam, Haruto pun akan menyediakan tempat yang tenang untuk mereka. Dan setelah sang MC menemukan tempat yang pas, ia pun melakukan hal demikian. Melihat Rio mensummon rumah batu, jelas saja mereka nampak terkejut. Dan tak lama kemudian nampak Celia datang bersama Isia. Rio pun memperkenalkan Celia kepada mereka bertiga. Namun karena mereka tak memahami bahasanya, jadi Rio pun menerjemahkannya. Melihat mereka tak memahami bahasa astral, Isia pun tiba-tiba mencium kening Celia, dan ia juga mencium kening dari Miharu. Melihat hal itu Rio pun menanyakan apa yang dilakukan oleh Isia. Ternyata hal ini dilakukan
memberitahukan agar Miharu bisa memahami bahasa Celia. Rio pun nampak terkejut karena Aisyah bisa melakukan hal semacam ini. Dan setelah itu mereka pun masuk ke dalam rumah. Pada malam harinya di saat mereka mandi bersama, Miharu pun mengetahui jika nama asli Haruto ialah Rio. Dan kemudian Aisyah merupakan roh yang mengikat kontrak dengan Rio. Dan saat mendengar jika Aisyah adalah roh, sontak membuat Taki merasa terkejut. Di sisi lain nampak Haruto menjelaskan dunia ini kepada Masato. Dan saat mendengar penjelasan itu, Masato pun beranggapan jika dirinya datang ke tempat bergenre RPG fantasi. Rio pun membenarkannya, namun hanya saja dunia ini tak seperti game karena tak ada tombol reset. Setelah itu nampak Aisyah dan yang lainnya datang. Dan saat melihat mereka, Rio pun nampak terkejut dengan baju yang dipakai Celia. Ternyata baju itu milik Aki. Melihat mereka tak memiliki baju ganti, jadi Rio pun akan mengajak mereka berbelanja besok. Dan setelah itu Rio pun mengajak mereka makan. Singkat waktu setelah mereka mengobrol, Rio pun menyimpulkan jika mereka bertiga terlibat dalam sihir pemanggilan. Miharu lalu menanyakan apakah mereka bisa kembali ke bumi. Namun karena situasinya berbeda di saat ia terlahir kembali ke dunia ini, jadi Rio tak mengetahuinya. Diketahui jika Rio telah menceritakan perihal dirinya yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas dan terlahir sebagai anak bernama Rio. Dan setelah itu Celia lalu memberitahukan jika 6 cahaya yang mereka lihat hari ini mungkin saja ada sangkut pautnya dengan legenda 6 dewa. Diketahui jika 1000 tahun kemudian setelah pertarungan dewa dan iblis, dan di saat 6 pilar naik ke langit tinggi, pahlawan yang memakai pakaian dewa yang ganas kembali ke tanah astral, dan 6 dewa bijaksana itu pun akan memimpin dunia para manusia. Namun meski begitu, Rio tak berpikir jika mereka bertiga ada hubungannya dengan para pahlawan. Setelah mendengar hal itu, Miharu pun memberitahukan jika ada 2 orang bersama mereka sebelum datang ke dunia ini, dan yang hilang duluan itu ialah Satsuki dan Takahisa. Dan setelah mengatakan hal itu, ia pun menanyakan apakah mereka juga datang ke dunia ini. Mendengar hal itu, Rio pun merasa jika ada kemungkinan, namun ia tak bisa menjaminnya. Miharu menanyakan hal itu karena ia khawatir kepada mereka. Dan tak lama kemudian nampak Aisyah menarik tangan Rio dan mengatakan jika ia telah mengantuk. Nampak Aisyah sudah tak kuat lagi karena ia terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Melihat hal itu jelas saja mereka nampak shock. Celia dan wajah panik pun menanyakan apa yang dilakukan oleh Aisyah. Aisyah dengan santainya pun berkata jika ia sedang memulihkan energi sihirnya. Karena Celia salah paham dengan perkataan Aisyah, jadi ia pun berpikir yang tidak-tidak. Setelah itu Rio pun memberitahukan jika Aisyah merupakan roh yang menjadikan energi sihir sebagai daya hidupnya dan menjadikan orang yang mempunyai kontrak dengannya sebagai penghubung untuk berbagi energi sihir. Meski begitu, Celia masih belum menerima karena berduaan seperti mereka terasa sangat intim. Terlebih lagi di sini ada anak di bawah umur. Mendengar hal itu, Aisyah pun memutuskan untuk berada di sisi Miharu. Meski energi sihir Miharu tak sebanyak Rio, namun ia memiliki energi sihir yang cukup banyak. Rio yang mendengarnya pun nampak terkejut karena Miharu memiliki energi sihir. Setelah itu Rio pun mengantarkan mereka ke kamar masing-masing. Di dalam kamar, nampak Rio masih tak menyangka jika ia akan bertemu Miharu di dunia ini. Awalnya sang MC berencana akan memberitahukan kalau dirinya memiliki ingatan tentang seseorang bernama Haruto. Namun sang MC mengurungkan niatnya karena ia bukanlah Haruto lagi. Sekarang ia hidup sebagai Rio dan bertekad mengotori tangan ini untuk membalaskan dendamnya kepada orang yang telah menghabisi ibunya. Sang MC juga berkata jika Makao Haruto telah mati. Tak lama kemudian nampak Celia menemui Rio. Ternyata Celia ingin menanyakan sejak kapan ia bertemu dengan Aisyah. Dan yang lebih penting, apa yang dimaksud dengan kehidupan Rio sebelumnya. Melihat Celia sangat antusias, pada akhirnya Rio pun menjelaskan semuanya kepada Celia. Setelah mendengar penjelasan Rio, Celia pun mengucapkan terima kasih karena sudah menculiknya dan bisa bersama seperti sekarang. Celia juga memikirkan keadaan ayahnya dan ingin menyampaikan jika dirinya baik-baik saja. Mendengar hal itu, Rio pun menyarankan agar Celia menulis
menuliskan surat dan mengajaknya membeli alat tulis yang ada di Asosiasi Perdagangan Rika. Rio juga menyarankan Celia agar menggunakan nama samaran agar tak ketahuan saat berada di kota. Di sisi lain di kerajaan Beltrum, nampak Reis turut prihatin kepada Charles karena tunangannya telah diculik. Dengan wajah kesal, Charles pun memberitahukan jika penculik itu telah menghilang tanpa sisa setelah terkena serangan Alfred. Namun meski begitu, ia tak bisa mencari keberadaan Celia. Setelah mendengar hal itu, Reis pun berkata di dalam hati jika sang MC telah menghilangkan jejaknya. Charles juga masih tak menyangka jika ramalan kitab suci itu akan menjadi kenyataan. Dia tahu jika di negara ini telah muncul pahlawan dan telah ditangani ayahnya Charles. Tak hanya itu, di tempat Putri Flora dan Duke Guenot juga muncul pahlawan karena di sana juga memiliki batu suci. Namun hal itu membuat Charles merasa kesal dan menganggap jika mereka hanyalah para pengkhianat yang mencoba berpihak ke kerajaan Galark. Mendengar Charles membahas kerajaan Galark, Reis pun menyarankannya untuk mewaspadai Liselotte karena dia dikenal sebagai orang yang sangat berbakat. Namun Charles meremehkannya karena dia masih gadis yang berumur 15 tahun. Mendengar hal itu, Reis pun kembali berkata di dalam hati jika ia tak setuju dengan pendapat Charles karena keberadaan Liselotte dan Asosiasi Perdagangan Rika sama mengganggunya dengan keberadaan Duke Guenot. Di sisi lain, nampak Putri Flora dan Duke Guenot sedang menjamu sang pahlawan. Dia tahu jika pahlawan itu bernama Sakata Hiroaki yang berasal dari Jepang. Kita lalu diperlihatkan bagaimana dia sampai ke dunia ini. Saat itu dia sedang membaca novel tentang pahlawan yang dipanggil ke isekai. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Setelah terpanggil ke isekai, entah mengapa Sakata tiba-tiba memegang sebuah pedang. Awalnya Sakata nampak kebingungan mengapa mereka memanggilnya pahlawan. Putri Flora pun menceritakan jika berdasarkan ramalan 6 dewa, 1000 tahun kemudian setelah tahun sejarah suci dimulai, dikatakan jika sang pahlawan akan muncul di bawah batu suci. Dan saat melihat mereka sangat menghormatinya, membuat Sakata berubah menjadi sombong dan menganggap jika dirinya merupakan karakter utama di dunia ini. Ia pun menganggap jika hal ini sama seperti novel yang ia baca, yang membuat jiwa wibunya bergejolak. Setelah itu Sakata nampak mengintimidasi mereka dan menganggap jika dirinya telah diculik ke dunia ini. Dan saat mendengar hal itu, Putri Flora pun langsung minta maaf. Melihat sikap Sakata yang sangat angkuh, Stewart pun menegurnya. Namun Duke langsung memarahi Stewart dan juga minta maaf kepada sang pahlawan atas perilaku bawahannya. Ia juga memberitahukan jika sang pahlawan telah salah paham atas kejadian ini. Duke pun bersumpah akan menceritakan keadaannya kepada sang pahlawan. Di sisi lain, Rio, Celia, dan Miharu akan pergi ke Asosiasi Perdagangan Rika. Rio pun meminta kedua bocil itu agar sebisa mungkin tak keluar dari rumah. Meski rumah ini telah dikelilingi sihir pelindung, namun akan berbahaya jika mereka keluar dari rumah. Setelah itu nampak Asia menggendong Celia, sedangkan Rio yang akan membawa Miharu. Setelah dibawa terbang Rio, Miharu pun nampak takjub karena baru pertama kali ia merasakan hal yang seperti ini. Miharu juga tak merasa takut karena ada Rio di sampingnya. Di sisi yang lain, nampak Celia menanyakan seberapa banyak Aisyah mengetahui tentang Rio. Aisyah pun menjawab jika hampir semuanya yang mengetahui tentang Rio, karena ingatan Rio mengalir kepadanya lewat hubungan. Melihat hubungan mereka terikat dengan sangat erat, jelas saja membuat Celia merasa cemburu. Dan saat mendengar jika Celia ingin mengetahui tentang Rio lebih dalam, Aisyah pun menjawab jika Haruto atau Rio tak seperti dulu. Sekarang dia sedikit demi sedikit mengandalkan orang lain. Dia menjadi seperti ini berkat Celia. Karena Celia lah yang pertama kali berbuat baik kepada Rio yang sedang kesepian. Dan karena kebaikan Celia juga, Rio sekarang bisa mempercayai orang lain. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Celia sangat senang. Singkat waktu, nampak mereka hampir sampai di kerajaan Galark, tepatnya di kota Mendo, tempat di mana Asosiasi Perdagangan Rika berada. Namun sebelum masuk ke sana, Rio pun meminta Miharu untuk memanggil Celia dan nama Cecilia. Kemudian mereka juga akan merubah warna rambutnya agar tak diketahui orang lain.
Setelah itu mereka pun masuk ke kota itu. Rio lalu memberitahukan jika asosiasi perdagangan Rika memiliki produk seperti pasta dan bahan-bahannya mirip dengan yang ada di bumi, dan juga mereka akan membelinya nanti. Setelah itu mereka pun masuk ke sana. Nampak Celia, Isia dan Miharu akan pergi berbelanja, sedangkan Rio akan pergi karena ada urusan lain. Tak lama kemudian mereka bertiga pun mencoba pakaian yang ada di sana. Di sisi lain, karena Rio tak mendapatkan informasi yang ia cari, jadi ia pun kembali ke asosiasi perdagangan Rika. Melihat keberadaan Miharu, Rio pun langsung menghampirinya. Namun sesaat kemudian, dengan wajah memerah, Rio pun meminta Miharu berbelanja dengan santai. Dan saat ia akan pergi, nampak Miharu menghentikannya. Ternyata Miharu ingin memilih baju yang cocok untuk Rio. Melihat baju yang disarankan Miharu, Celia yang ada di sana pun merasa jika baju itu sangat cocok buat sang MC. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Miharu, Rio pun memberitahukan jika ia memang kekurangan pakaian sehari-hari. Dan pada akhirnya Rio pun membeli baju itu. Di sisi lain, di ibu kota kerajaan Beltrum, nampak Arya memberitahukan kepada Liselot jika kerajaan Beltrum telah menutup jalan perbatasannya sehingga mereka masih belum bisa pulang. Kerajaan melakukan hal ini karena ingin mengendalikan informasi setelah Celia diculik satu upacara pernikahan. Liselot juga merasa senang karena kejadian ini akan menguntungkan bagi kerajaan Galark. Namun meski begitu, nampak Arya khawatir kepada Celia karena dia adalah teman masa kecilnya. Di sisi lain, nampak mereka bertiga telah pulang ke rumah. Diketahui jika mereka juga membelikan baju untuk Aki dan Masato. Setelah itu Rio pun memberitahukan jika ia tak menemukan informasi perihal Satsuki dan Takahisa. Namun meski begitu, kemunculan pahlawan menurut legenda 6 dewa memanglah sebuah kebenaran. Dan menurut Rio, Satsuki dan Takahisa telah terpanggil ke dunia ini sebagai pahlawan. Mendengar hal itu tentu saja mereka dibuat terkejut. Rio kembali menceritakan jika menurut ramalan, pahlawan itu ada 6 orang, dan kemungkinan mereka berdua termasuk di dalamnya. Melihat Aki dan Masato ingin mencari mereka, Rio pun menyarankan agar kedua bocil itu belajar bahasa astral terlebih dahulu. Miharu pun setuju, karena ia tak ingin terus-terusan mengandalkan kekuatan Aisyah. Rio lalu memberitahukan jika ia mempunyai kenalan yang bisa dipercaya, dan ia ingin berdiskusi dengan mereka tentang masalah ini. Dan kenalan yang bisa dipercaya itu merupakan para penduduk roh. Setelah itu, karena Aisyah sudah lapar, jadi Rio pun mengajak mereka makan malam terlebih dahulu. Dan kali ini Rio akan memasak makanan Jepang. Melihat Miharu sangat akrab dengan Rio, Aki pun merasa heran karena menurutnya Miharu tak pandai berhubungan dengan laki-laki. Namun dia terlihat baik-baik saja ketika bersama Rio. Setelah itu nampak Rio berpamitan untuk pergi menuju desa para roh. Ia juga meminta Aisyah untuk menjaga mereka semua. Singkat waktu, nampak Rio sampai di desa para roh. Melihat kedatangan Rio jelas saja membuat Latifah sangat senang dibuatnya. Dan setelah itu Rio pun menemui tetua desa. Rio menceritakan kepada mereka perihal 6 pilar cahaya yang muncul di daerah astral. Rio merasa jika 6 pilar cahaya itu adalah sihir ruang dan waktu, atau jenis sihir pemanggil dari dunia lain. Seperti yang diketahui sebelumnya, setelah perang dewa dan iblis di daerah astral akan muncul 6 pahlawan. Rio percaya akan hal ini karena dirinya lah yang telah menjaga mereka yang berasal dari dunia lain. Orang-orang itu merupakan 2 orang perempuan dan 1 anak laki-laki. Mendengar pernyataan Rio jelas saja mereka nampak terkejut. Ursula kemudian menanyakan apakah mereka bertiga adalah pahlawan. Rio pun membantah dan mengatakan jika mereka bukanlah pahlawan. Terlebih lagi mereka berada di tempat yang tak ada sangkut pautnya dengan pilar cahaya. Namun sepertinya mereka melihat 2 orang yang bersama mereka terjebak dalam serpihan ruang dimensi. Rio juga merasa jika 3 orang yang ia jaga hanya ikut terlibat dan tak menjadi pahlawan. Rio juga memberitahukan jika ia mengerti bahasa yang mereka gunakan. Setelah itu Rio pada akhirnya mengungkapkan jika ia adalah penduduk dari dunia yang sama dengan mereka di kehidupan sebelumnya. Mendengar hal itu jelas saja mereka nampak terkejut. Rio pun meminta maaf dan akan menceritakan hal ini di lain waktu. Dan untuk sekarang Rio berharap agar mereka mempercayainya. Mendengar hal itu mereka pun mengerti
lagi dan akan menyimpan perihal itu untuk sekarang. Setelah itu Ryo pun mengatakan jika ia mempunyai permohonan untuk tetua desa. Ternyata Ryo ingin mereka bertiga yang berasal dari dunia lain untuk tinggal di desa ini sementara waktu. Ryo menginginkan hal ini karena dirinya ingin mencari cara untuk membuat mereka bisa kembali ke dunianya. Dan jika Ryo menjaga mereka terus-terusan, maka ia akan sulit untuk bergerak. Dan satu orang lainnya, Ryo pun memberitahukan jika dia adalah penyelamatnya. Dia dipaksa menikah, yang membuat Ryo menyelamatkannya di saat hari pernikahannya. MC melakukan hal ini karena ia tak bisa melihatnya dalam kesulitan. Mendengar hal itu, dengan wajah tertawa, Dominic pun menerima permintaan Ryo dan akan menjaga mereka. Setelah para tetua desa setuju, Sildra pun meminta jika saat mereka kembali ke Stral, ia ingin mereka berjanji untuk merahasiakan informasi tentang desa ini. Setelah Ryo menyanggupinya, ia pun akan berangkat besok serta membawa mereka. Pada malam harinya, nampak Ryo minta maaf kepada Latifah karena ia sudah menceritakan tentang kehidupan sebelumnya kepada tetua desa. Dan jika sang MC tak menceritakan kehidupan lamanya, maka ia tak bisa menjelaskan kepada para tetua desa. Dan saat Latifah mengetahui jika Ryo juga menceritakan kehidupan lamanya ke orang-orang dari dunia lain, ia pun nampak cemburu karena hal ini adalah rahasia antara dirinya dan Ryo. Mendengar hal itu, Ryo pun memberitahukan walaupun ada orang yang tahu tentang Jepang, namun hal itu tak mengubah bahwa Latifah adalah keberadaan yang spesial baginya. Ryo juga bertanya apakah Latifah mengingat tentang cerita kehidupan masa lalunya yang telah ia ceritakan, tentang adanya teman masa kecil yang ia sukai, dan tentang ia yang berpisah dengan adiknya setelah orang tuanya bercerai. Setelah Latifah mengingatnya, Ryo pun memberitahukan jika satu dari 3 orang yang ia jaga merupakan wanita yang sangat disukai sama Kau Haruto, dan namanya ialah Ayase Miharu. Dan satu orang lagi bernama Sendo Aki yang diketahui merupakan adik perempuan Haruto. Haruto dan Aki sempat tinggal bersama selama lebih dari 3 tahun. Namun meski begitu, ia tak menceritakan kepada mereka jika dirinya memiliki ingatan tentang ama Kau Haruto. Itu dikarenakan mereka yang tiba-tiba datang ke dunia ini pasti secara psikologis mereka sedang tak stabil. Ditambah lagi, sekarang ia bukanlah ama Kau Haruto melainkan Ryo. Dan karena hal itu, Ryo meminta Latifah tak menceritakan tentang kehidupan sebelumnya kepada mereka bertiga. Dan tentang kehidupan Haruto sebelumnya, Ryo ingin hal itu dijadikan rahasia antara ia dan Latifah. Walau mungkin suatu saat nanti ia harus menceritakannya. Keesokan harinya, nampak Ryo berpamitan kepada mereka. Dan setelah Latifah memeluknya, Ryo pun pergi dari sana. Scene berpindah di kerajaan Galar. Nampak Liselotte melaporkan perihal kerajaan Beltrum kepada raja kerajaan Galar yang bernama Raja Francois. Meski sang Raja Francois mengetahui jika Liselotte kelelahan setelah perjalanan panjang, namun ia terpaksa memintanya melaksanakan tugas baru. Ia ingin agar Liselotte pergi ke tempat Duke Huguenot dan meminta agar pahlawan dari kerajaan Beltrum menghadiri perjamuan yang akan ia siapkan. Dan saat mengetahui jika pahlawan itu bernama Sakata Hiroaki, nampak Liselotte merasa nostalgia. Liselotte merasakan hal ini karena ia jarang mendengar nama yang seperti itu. Setelah itu, Liselotte lalu menanyakan siapa nama pahlawan yang terpanggil di kerajaan ini. Mendengar pahlawan itu bernama Sumeragi Satsuki, entah mengapa Liselotte merasa terkejut. Sakata Hiroaki, Sumeragi Satsuki. Dan setelah itu, sang raja meminta Liselotte untuk bertemu pahlawan yang bernama Satsuki tersebut. Dan saat menemuinya, nampak Liselotte terpaku saat melihat wajah Satsuki. Pada malam harinya di sekitar kota Amando, nampak Reis menyuruh anak buahnya yang merupakan spesies monster untuk menemukan seseorang dengan energi sihir sebanyak mungkin di sekitar hutan di dekat kota Amando. Ia ingin mereka dibawa hidup-hidup dan menyuruh mereka untuk membunuh saksi mata yang ada. Reis pun yakin jika ia akan mendapatkan hasil yang besar. Di sisi lain, nampak Masato belajar bahasa astral dengan Celia, sedangkan Aki sedang membantu Miharu memasak. Aki lalu menanyakan apakah Miharu pernah berpikir untuk pulang. Miharu pun menjawab jika saat ini mereka hanya bisa menyerahkan masalah ini kepada Haruto. Mendengar hal itu, Aki pun menanyakan bagaimana tanggapan Miharu mengenai Haruto, karena seperti yang diketahui sebelumnya, dia tak pandai bergaul dengan laki-laki. Namun saat
saat bersama Haruto, Miharu terlihat natural dan sangat senang. Mendengar hal itu dengan wajah grogi, Miharu pun menjawab, jika Haruto ialah orang yang bisa diandalkan, dan ia juga sangat baik, ditambah namanya sama dengan teman masa kecilnya. Mendengar hal itu entah mengapa Aki langsung marah, karena Miharu masih mengingat tentang dia. Terlebih lagi ia merasa jika Miharu tak sopan, karena menyamakan Haruto dengan sang kakak. Namun sesaat kemudian Aki pun langsung meminta maaf, karena telah terbawa emosi. Ia pun akan pergi untuk mendinginkan kepalanya. Di luar rumah nampak Aki sangat menyesal dengan perbuatannya. Ia juga memikirkan apakah Miharu masih menyukai Yamakau Haruto. Dan tak lama kemudian nampak Miharu menemui Aki. Namun mereka dibuat terkejut saat melihat monster suruhan Rice ada di depan mereka. Para monster yang menyadari keberadaan mereka pun langsung menyerang. Dan sesaat kemudian beruntung Aisyah datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Di dalam rumah, Celia yang menyadari ada bahaya pun langsung minta Masato untuk diam di kamarnya. Di sisi lain nampak Aisyah memberitahukan jika musuh yang menyerang kali ini adalah monster sihir. Mereka datang mungkin karena tertarik dengan dinding penghalang. Karena Rio telah memintanya untuk menjaga mereka semua, jadi Aisyah pun akan memenuhi permintaan sang MC. Karena jumlah monster cukup banyak, hal itu pun membuat Aisyah kecolongan karena ada monster yang tiba-tiba menyerang mereka dari belakang. Beruntung Celia datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Dan saat monster itu kembali menyerang, hal ini pun terjadi. Setelah meminta maaf karena telah datang terlambat, Rio pun akan melawan yang warna hitam karena dialah yang terkuat di antara mereka. Sedangkan yang lain akan ditangani oleh Aisyah. Melihat mereka akan kabur, Rio pun langsung menghadangnya. Meski cukup tangguh, namun sang MC dapat dengan mudah mengalahkannya. Karena monster itu tak bisa diajak bicara, jadi Rio pun langsung menghabisinya. Namun di saat monster itu akan musnah, nampak Rio dibuat terkejut karena monster itu seperti ingin mengatakan sesuatu. Setelah monster itu musnah, nampak batu kristal muncul dari tubuh mereka. Aisyah yang juga berhasil mengalahkan mereka juga memperlihatkan batu kristal itu kepada Rio. Setelah itu Rio pun menyadari perkataan monster itu sebelumnya. Tak lama kemudian nampak Aki langsung minta maaf karena dirinya telah pergi keluar. Miharu yang juga merasa bersalah pun meminta maaf karena telah mengatakan sesuatu yang intoleran kepada Aki. Namun saat mendengar hal itu, Rio pun nampak tak peduli akan hal ini. Ia langsung mengalihkan pembicaraan dan menanyakan apakah mereka sedang menyiapkan makan siang. Dan setelah itu mereka pun makan bersama. Di sisi lain, nampak para monster menyerahkan beberapa orang kepada Rice. Namun Rice nampak heran karena satu grup lagi masih belum kembali. Hal itu membuat ia berpikir apakah mereka telah dikalahkan.